Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DC Nusantara. Nah, hari ini kita akan ada sebuah berita di mana Roy Suryo gagal melakukan pra peradilan yang ketiga, ya. Di mana Roy Suryo kemarin akan menuntut ganti rugi sebanyak 200 juta. Namun untuk pra peradilan ketiga ini dibatalkan. Waduh, Roy Suryo ini tidak jadi mendapatkan denda ganti rugi dong 200 juta ya. Oke, saat ini bersama Opung Parbelak kita akan melihat videonya sama-sama. Selamat menyaksikan. Ya ini dia campur sari, bikin uang campur sari. Lagu bahasa dia, lagu bahasa dia. Gas bom, gas, gas, gas. Lupakan sejenak permasalahan S3 mu dia bagus sih, Bang. Oh, enak ya. Kayak musiknya enak, lanjut. Nikmati hidupmu. Coba dulu ya, aku tes dulu. Opung dulu. Dia dobot cerita hasilnya. Selama ini biar tahu kalian temannya trio itu si Janes. Setelah itu Michael Sinaga. Tahu kalian si Janes yang bilang Bapak Joko Widodo itu PKI. Kau itu Joko Widodo, kau PKI kau. Kau ada PKI kau. Memang betul dia PKI. Biar tahu kalian kemarin ya kan, ini temannya trio ini orang-orangnya itu Sentana TV. Tapi sekarang ku tengok ya kan udah zaman girsang ya, istilahnya ya bisa selevel lebih tinggi daripada kemarin. Kalau kemarin kan cuma wartawan gitu. Ya kan sekarang udah ke lawyer gitu. Mudah-mudahan respon ya, mudah-mudahan besok-besok ya kau bisa trio sama Polda. Sama Kapolda ya, Kapolda Metro Jaya. Kutu-kutu tadi kukira kau lagi nyanyi apa lagu campur sari. Nggak bisa dia. Kalau nggak masih ngono gulu saiki wis malah jadi biru. Aku kira ternyata selera kami berbeda. Untuk klambi anyar sing tak sawang neng ripatku, malah bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Keren. Jadi gila kita, kok jadi bahas lagu kita. Ngomong-ngomong mon, ada yang nyawer? Nggak ada. Nggak ada yang nyawer. Yang nggak ada yang nyawer lah. Kau kan bukan penyanyi, kau peneliti kau. Jadi sekalian aku mau umumkan ya, ini semakin dekat harinya. Jadi ya, Opung Parbelak bersama dengan Bapak Joko Widodo, Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara lainnya ya, kami akan bertolak ke NTT tanggal 31 Juli 2026. Mau ngapain Opung Parbelak? Kita akan membersamai dan juga kita akan meliput ya apa yang terjadi di NTT nantinya ketika Bapak Joko Widodo datang ke sana. Dan ingat ya, ku bilang sama kalian ya, jangan pernah kalian ragukan bagaimana pengorbanan daripada Opung Parbelak dan teman-teman YouTuber Nusantara ya. Ku bilang sama kalian dengan jelas bahwasanya Opung Parbelak pergi ke Lampung dan juga ke NTT dengan biaya sendiri. Ya, biaya mandiri ya. Kalau nggak percaya kalian cek aja nomor rekening Opung Parbelak di bawah. Jangan cuma dicek, kalau bisa diisi.
Lumayan, bantu-bantu uang untuk beli Shopee. Shopee. Hobi apa lu? Apa mau berbelak Shopee? Apa itu Shopee? Shopee itu sejenis minuman ringan di NTT. Oh, Shopee. Minuman ringan warna putih. Jadi kalau kita minum itu kayaknya lebih segar aja gitu otak kita. Ya, kalau nggak bisa Shopee beli kopi kan begitu. Kopi aja bro, kopi sih. Ya, jadi bagi kalian ya yang kepengen ya ikut ke NTT, tapi kalian nggak punya waktu, kalian cuma punya uang, kalian bisa titip di sini. Terserah kalian, mau 300 juta, mau 500 juta, mau 1 miliar, ya yang penting dalam bentuk uang, bukan emas batangan. Bercanda. Bisa. Aduh. Tahu kalian kemarin ya kan di acara televisi ya, ini ada Adi Aswan ya, sekarang baru setelah itu ada si Ahmad Kosidudin kan begitu. Nah ya, yang kalau nggak salah yang online itu si siapa namanya itu si Michael Sinaga kan begitu. Tahu kalian ya, kukiralah perdebatan panas itu terjadi antara Andi Aswan dengan Ahmad Kosidudin. Udah nggak panas lagi berarti kalian. Yang panas itu justru ketika Ahmad Kosidudin ya berdebat dengan Michael Sinaga. Ahmad Kosidudin udah kekurangan gairah, udah nggak enak lagi melawan Termul. Karena pecah fokus. Satu sisi dia harus melawan Termul, satu sisi dia harus melawan teman lama. Kalian perhatikan ini. Nah. Anda berharapnya ada dakwaan baru atau tidak untuk FIFA ini? Ya kalau saya melihat, kan kemarin jaksa itu bukannya nggak bisa mendakwa atau sengaja mendakwa jelek. Memang kasusnya tidak ada tindak pidana di sini. Tindak pidananya di karang-karang, ya kan? Itu semua ada di podcast saya yang diskusinya dengan Pak Roy. Tapi itu tindak pidananya memang nggak ada gitu loh. Bukan Jadi, begitu, gimana membuat dakwaan dakwaan? itu cacat formil, belum masuk ke materialnya. Iya, Bang. Bukan begitu. Tunggu dulu, Bang. Siap bang, kita Ada formil aja, belum masuk ke material. Kasih sendiri ya. Ya kan, yang sebelah sana mengatakan bahwasanya tidak ada pidananya. Sementara Ahmad Kosidudin ya jelas-jelas mengatakan bahwasanya ini ada tindak pidananya. Aku bilang sama kalian, kalau kayak gini model Ahmad Kosidudin ya berpikir lurus, ngomongnya lurus. Contohnya dalam waktu 3 minggu kuizinkan dia masuk ke dalam YouTuber Nusantara. Sekjen tinggal tanda tangan. Boleh, bebas. Jadi biar tahu kalian ya, kalau kau perhatikan selama ini ya, mereka itu bisa dikatakan kayaknya seolah-olah punya kekuatan besar kan begitu. Nah setelah mereka mempreteli diri sendiri lewat keluarnya Aigi Sujana dan Mehari Lubi, setelah itu Rismond ya, setelah itu Roy Suryo memecat kuasa melepaskan kuasa daripada Ahmad Kosidudin, sekarang mereka jadi buyar. Kalian tahu ya, sekarang ini kalau kau perhatikan ya, sekarang masa pendukung Roy Suryo sama Siti udah gak seberapa lagi. Karena apa? Mereka udah pecah ya. Ternyata bukan hanya tokoh-tokohnya saja pecah ya, masanya juga pecah. Kalian tahu Menu itu yang selalu rajin dia itu turun ke lapangan sama Ibu Susi, Ibu Mary kan begitu. Mereka lebih memilih ya untuk bergabung dengan Ahmad Kosidudin dibandingkan dengan Roy Suryo. Ya, itu lucunya biar tahu kalian. Jadi bisa dikatakan ya gimana ya mau ku bilang ya. Jadi nggak usah kalian terlalu percaya ya, dan juga Polda sebetulnya kalau bisa aparat penegak hukum lebih tepatnya nggak usah lagi takut dengan gertakan-gertakan Roy Suryo. Karena apa? Udah nggak ada apa-apanya lagi masa mereka. Gitu dia. Dan tahu nggak kalian ya? Mereka sudah mengajukan pelapis ketiga. Kalian tahu untuk apa? Minta ganti rugi. Berapa besarannya? Katanya sekitar 200 juta.
Roy sudah mulai memperhitungkan ya kan kalau dikonversi ya kerugian material dia seberapa. Aku nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, itu harus dihitung. Keren. Padahal satu hari itu aku bisa bikin ini, itu harus dihitung. Jadi katanya kalau di total kerugiannya 200 juta. Dan katanya akan dikembalikan kepada negara. Tidak. Katanya si Roy. Kita dengarkan aja. Permohonan ganti rugi atas putusan dari pra-peradilan yang pertama. Jadi ini sebenarnya amanah yang waktu itu disampaikan oleh Hakim pra-peradilan untuk kita mengajukan ganti rugi secara permohonan sah. Itu aja. Rencananya sampai berapa tahun? Nanti tunggu dari para kuasa hukum ya. 10 ada? Nggak tahu lah. Karena banyak pihak yang menilai dengan mengajukan perkara ini seperti mengulur waktu. Oh, nggak ada mengulur waktu, nggak ada sama sekali. Ini amanah dari KUHAP yang baru. Kita undang-undang hukum acara pidana yang baru. Dan tidak ada batasan. Praktik itu harus dilakukan berapa kali. Mungkin untuk profit ketiga hari ini kan ada kerugian tadi yang disebut apa aja mungkin yang Ya, bisa kerugiannya adalah kita mengajukan sebuah angka. Angka itu sudah dihitung berdasarkan aturan. Jadi kita tidak sembarangan mengajukan angka. Kita juga tidak kemudian minimal banget ya. Misalnya nanti mengajak kalau misalnya kita ajukan Rp1. Buat apa berhari-hari sidang untuk kemudian Rp1 gitu ya. Nah, kita mengajukan senilai apa yang misalnya kalau waktu itu dikonversi. Kerugian saya dalam satu hari itu dikonversi. Misalnya saya harusnya bisa menghadiri apa, perjalanannya berapa, transportasi. Ya sekali yang penting. Kalaupun itu insya Allah disetujui, ya itu tidak akan masuk ke saya selaku pribadi, itu akan saya kembalikan kepada negara. Yang melalui mekanisme dari para kuasa hukum nanti akan ada nominalnya berapa bisa ya nominalnya sekitar 200-an. 200 juta. Oke, makasih. Gini aja, Mas Roy, kasih aja kepada kejaksaan. Ya, Anda tahu kan, ya, ketika kau simpan di kejaksaan, ya, 5 tahun lagi, ya, itu bisa berbunga sehingga bisa kau dapat batangan emas. Mana tahu, ya kan titip aja di kejaksaan. Jadi pas keluar ya. Ya kan mana tahu soalnya apa bilang ya kan itu kemarin itu yang dibilang Jampitsus itu katanya itu barang titipan kan. Uang titipan juga untuk membangun pesantren. Jadi daripada kau kembalikan kepada negara lebih bagus ya kau nambah pahala bikin pesantren. Caranya bagaimana? Ya titip uang ke Jampitsus. Ya disalurkan gitu. Parah. Aduh, tapi enggak lah. Kalau Roy ini hatinya mulia, yakin aku. Yakin lah ya, kenapa enggak ya? Tapi masalahnya, ya Prabit ketiga, tahu kalian masalahnya? Prabit ketiga ditunda karena apa? Jaksanya nggak datang. Gagal dong dapat duit. Pihak kejaksaan nggak datang, kawan-kawan. Gagal dong. Kita dengar. Sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Ya, penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulhan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika Nggak jadi dapat duit si Roy. Nggak jadi dapat duit dia. Sendiri. Nggak jadi dapat duitnya 200 juta. Kenapa nggak datang? Ditunda Roy, ditunda. Sabar kau. Tanggal 29. Ingat kali aku tanggal 29 hari Rabu, ya kan? Karena apa? Ya, karena hari Selasa tanggal 28 aku berangkat ke Jakarta menuju NTT. Menuju NTT kita, ya kan? Nah, mau ngapain mau parabel ada deh. Jadi kita akan menemani Bapak Joko Widodo di NTT.
Pokoknya mulai dari sekarang sampai hari H nanti tanggal 31 ya, aku akan terus memberitahukan kepada kalian bahwasanya sekarang udah H-7 ya. Ini udah H-6, H-5 NTT. H-1 OTW NTT. Roy nggak jadi dapat duit ya. Peralihan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Ya, bukan nggak jadi, ya ditunda Roy, sabar. Sabar Roy, 3 hari lagi. Siapa tahu dapat ya. Sabar. 3 hari lagi, bisa sadarkan. Aduh, dan tahu nggak kalian? Ya Sugi Nur ngamuk-ngamuk dia gara-gara apa bilang? Sugi Nur ngamuk-ngamuk gara-gara Roy Suryo menang pra peradilan, ya si tiba ya eksepsinya diterima. Bayangkan, udah bisa kita tebakkan dia ini kelompok siapa? Dia kelompoknya Ahmad Konjinurin. Kita lihat. Kurang jahat bagaimana? Dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa, maka batal semua tuduhan jaksa. Akhirnya sidang tidak dilanjutkan dan akhirnya Jokowi selamat tidak datang ke pengadilan. Dan itu intinya saya sebut 2 nama saja, Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo. Kurang apa? Kurang jahat bagaimana? Dari mana uangnya? Emosi dong. Kebanyakan teriak kok, kapan dakwanya? Teriak mulu perasaan. Di mana-mana sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang pemuka agama, harus bisa meneduhkan jamaahnya, meneduhkan umat. Bukan begini caranya, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit ijazah. Kok lebih sering sih ngomongin masalah ijazah palsu dibandingkan saya baca kitab suci? Yang dibahas tuh ayat-ayat, ya dibahas itu kisah Nabi. Ini lebih banyak dia membahas ijazah daripada kisah-kisah agama. Aduh, dan tahu nggak kalian ya? Jadi ini bisa membuktikan bahwasanya ya bukan cuma si Menu, tapi Sugi Nur juga lebih ikut Konjinurin daripada Roy Suryo. Aduh, ya. Nah, ini aku bilang sama kalian ya. Siapa namanya si Jasena ya, Jasena itu ya salah satu pengacara daripada Roy Suryo ya, di dalam sebuah debat ya, dia itu menyembunyikan ya, dan dia menyangkal bahwasanya ada ya bagian atau ada part dari hakim yang mengatakan bahwasanya ya diberikan kesempatan kepada kejaksaan ya untuk memperbaiki, kepada jaksa untuk memperbaiki dakwaan. Makanya aku bilang, ini dari mana ini kuasa hukumnya nih? Kita dengar, Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan itu nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Saya ada rekaman nih. Ya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian. Kalau kembali lagi itu pilihan-pilihan itu ada di pihak kejaksaan. Makin panjang dong nanti kalau bisa. Enggak juga, perbaikan sebentar-sebentar ya kalau dia mau melakukan. Tapi kembali lagi kalau dia melakukan perbaikan atau dia memilih banding gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah
bagaimana dengan Pak Roy? Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hipnu. Kalau betul dia memilih untuk memperbaiki, maka juga dia harus memperbaiki dakwaan yang ada di Pak Roy. Menurut pasal 76 kan dimungkinkan 7 hari sebelum dimulai tanggal sidang. Jadi ya hak jaksa. Nanti kami kembalikan bagaimana jaksa bersikap terkait putusan setelah ini. Sekalipun kalau kami dari korban lebih mengharapkan lebih cepat lebih baik. Artinya ya sudahlah, lakukan perbaikan. Toh juga masalahnya sepele ya. Soal penggunaan pasal 310 dan pasal 433 di KUHP lama KUHP baru yang memang tidak mungkin dicantumkan dalam sebuah dakwaan. Harus memilih sesuai asas lex favorio ya. Mana yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Kalau pakai yang lama-lama, yang baru-baru, tidak boleh dua-duanya. Kalau Pak Jokowi responnya apa? Pasti udah denger dong. Beliau memberikan kepada kebijakan kejaksaan. Beliau mempercayai ini. Lebih kecewa karena kan kemarin kan minggu lalu aja udah mengumpulkan teman-teman UGM untuk siap-siap datang. Justru kan sebenarnya kan dengan begini kan dakwaan akan disempurnakan. Semakin disempurnakan semakin baik dong untuk nanti pokok perkara. Jadi bagus-bagus saja. Eksepsi ini kan salah satu proses untuk menguji formalitas dari sebuah dakwaan. Daripada sudah berjalan jauh baru diperbaiki, maka di tahap awal lah dilakukan kesempatan perbaikan. Nah, setelah diperbaiki nantinya kan dakwaan lebih sempurna dan lebih bagus untuk putusan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk Mas Roy, Bang. Enggak. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Ini saya ada rekamannya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi hal-hal seperti itu dia dimintanya dengan perlawanan gitu. Saya suara hakimnya langsung nih. Silakan. Clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengeran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian. Kalau pasal 75 ayat 4, pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Perbaikan. Ini kan udah perbaikan atau perlawanan gitu maksudnya. Perlawanan. Jadi kalau nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan untuk terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Pasal 200, Bang. Iya betul, pasal 26. Jangan kita sesatkan lah publik ini jelas. Bukan disesatkan, semua dilihat dari semua sudah pada nonton. Iya sudah semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari apalagi sorry Bang, apa nggak di sidang? Saya di situ Bang, saya rekam langsung. Saya Bang Refli duduk sebelah. Betul, nggak di sidang, tapi saya melihat langsung. Sama apa bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral hype kan gitu. Sama jadi aja. maksudnya dari pengacara Roy Suryo, dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah selesai. Nggak ada lagi mau bentuk kalau perbaikan pengadilan negeri. Menurut apa? Bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah itu sesat Bang. Wah, ini rekamannya jelas kok. Ya silakan. Ini rekamannya jelas yang berpendapat. Ini fakta. Silakan. Dan norma pun jelas ya di pasal 75. Pasalnya jelas ya. Ya kaitan dengan ini kan namanya putusan selah. Putusan selah berarti kalau saya bacakan lagi nih pasal 75 nih. Normanya ya. Kalau 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagai dimaksud pada ayat 3. Hakim memberi kesempatan 1 kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Jadi maksudnya adalah selain ini norma, masih bisa jalan ya. Putusan tadi, tapi tidak bisa cacat formil dibatalkan nggak bisa. Dua kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi perdebatannya. Memperbaiki. Kita lanjutkan perdebatannya, kita jeda sejenak ya. Mau kau tutup-tutupi? Kau kira apa namanya kualitas pengacara Bapak Jokowi dulu kayak sebelah sana? Orang Paten ini, Bang. Gak main-main ini kawan. Aduh. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana semakin hari aku perhatikan semakin menyenangkan gitu permainannya. Ini menjadi tontonan yang lebih luar biasa daripada sinetron. Ya. Jadi itu dulu Bung Parmela, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi paparan dari Bung Parmela sudah kita dengarkan. Ya mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.